Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, shalom. Baik. Multimedia tampilkan Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kemudian jemaat Tuhan juga kalau engkau punya Alkitab, baik itu secara fisik maupun gadget juga dibuka ya. Kalau tidak bisa dibantu dengan multimedia. Hakim-Hakim pasal yang 11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kemudian nanti kita akan lompat ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sudah? Siapkan diri saudara, kita akan baca ya, jemaat baca perlahan ayat 1 sampai dengan 11. Sudah siap? Bersama-sama ya, jangan dulu-duluan. 2, 3. Amin. Tahan dulu sampai di sini, 29 sampai 30 nanti kita akan lanjutkan. Jemaat Tuhan, apakah engkau pernah ya baca daripada pasal ini? Juga tahu bahwa salah satu daripada hakim-hakim bangsa Israel itu adalah Yefta. Ya, Yefta ini terkenal karena apa kisahnya? Ada yang tahu? Anak perempuannya yang jadi korban bakaran, ya. Karena apa? Nazar daripada Yefta. Nah, saya akan narasikan dengan cepat, oke? Yang ayat 1 sampai 11 tadi kita sudah baca, tapi yang menarik adalah firman Tuhan mencatatnya di ayat yang pertama langsung diberikan kepada kita informasi, siapakah Yefta? Identitas Yefta itu jelas sekali. Dia itu adalah pahlawan gagah perkasa, orang Gilead, ayahnya Gilead. Oke? Nah, jadi Gilead ini itu adalah salah satu daripada sahnya bangsa Israel. Kemudian dia, Yefta ini yang kalau sudah bisa jadi pahlawan pasti adalah orang dewasa, ya. Dan kalau pahlawan saudara harus pahami, ketika kita itu mendengar kata pahlawan, apa yang tercipta dalam pikiran kita? Seseorang yang sudah memberikan kontribusi yang penting sekali kaitannya dengan bangsa atau negara. Itu biasanya pahlawan, betul ya?
atau yang kepada sesama, tapi ini tidak berbicara mengenai daripada keluarga dalam gitu. Tapi dia melakukan sesuatu yang itu berkaitan dengan itu orang banyak. Itu pahlawan. Yefta adalah orang yang demikian. Kemudian baru di bawahnya lagi firman Tuhan baru memberitahukan kepada kita bibit, bebet dan bobotnya. Oke, bobotnya sudah ada ya kan, tapi bibitnya ternyata sekalipun dia itu adalah daripada Gilead, tapi mamanya itu adalah perempuan sundal. Di bahasa kita sekarang itu adalah pelacur. Perempuan yang memang benar sudah enggak benar gitu. Ya udah sah enggak benar. Nah itu adalah mamanya daripada Yefta. Jadi sekalipun Yefta itu papanya adalah orang yang dipandang dan dia punya saudara-saudara yang lain, tapi dia tidak memiliki status yang disahkan. Beda loh ya, saudara harus paham membaca Alkitab ya, maknanya itu kita tarik pada kehidupan kita. Tapi konteksnya pada masa itu harus disesuaikan pada masa itu. Pada saat itu sekalipun ya memang masih boleh punya daripada selir mungkin kan kalau itu raja, gundik kalau itu orang-orang yang punya lah ya, yang sanggup, oke. Tapi kalau sundal, perempuan sundal, wah itu beda cerita. Ya. Jadi kalau ada yang namanya Yakub, dia punya Lea, dia punya Yakub, iya benar ya. Dia punya Rahel gitu kan. Dia juga punya yes gitu. Anak-anaknya masuk kakak. Tapi Yefta tidak. Dikatakan tadi oleh firman Tuhan apa? Saudaranya mengusir dia. Maka Yefta menjadi preman. Oke. Hidup dengan pahit secara jiwanya. Tapi karena dia karismatik, oke, ada banyak orang-orang yang kemudian join, bergabung kepada dia. Petualang-petualang katanya bahasanya di sana ya. Dan mereka itu dengan pada masa itu kalau memang model yang kayak gitu ya, kalau nggak jadi bayaran ya perampok. Yefta dan gerombolannya. Kemudian terjadi sesuatu dengan Gilead, dengan bangsa Gilead ini ya, dengan Bani Amon. Dan mereka sudah berperang. Yefta nggak ikut-ikutan. Yefta itu di luar, okay? Dia sibuk dengan hidupnya sendiri. Tapi Israel pasti gak mungkin mereka menang dengan bagus. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, para tua-tua ingat kita itu punya pahlawan yang gagah perkasa. Siapa itu? Itu loh anak haram satu itu. Waduh sudah diusir. Maka mereka mencari Yefta. Bukan hanya sekedar kakak-kakaknya, ini dikatakan oleh tua-tua. Jadi orang-orang yang pada masa itu memegang kuasa yang bisa menentukan. Okay? Mereka mendatangi Yefta, mereka deal dengan Yefta, dan mereka memberikan suatu penawaran yang hebat banget. Ini adalah orang yang diusir dari komunitasnya. Tapi kemudian darahmu loh, kamu kan orang Gilead, masa kamu tahan lihat bangsa kita kayak gitu. Kata Yefta, loh kan aku udah gak ada urusannya, kalian yang mengusirku. Kemudian mereka bilang, ayo toh peranglah, masa kamu tahan, lihat ini ya kan, keadaan yang seperti ini. Kemudian dikatakan kalau kamu mau jadi panglima perang kami, maka nanti kamu juga lah yang akan menjadi, kalau bahasa sekarang apa, orang paling tinggi di Indonesia presiden ya kan, kalau itu raja. Ini adalah atas daripada Gilead. Dan apa yang dikatakan oleh Yefta? Benarkah? Sungguh? Nggak tipu? Kalau saudara baca lagi nanti di rumah, ya ini nuansanya ini Yefta itu bukan sekedar nggak percaya sama sana, enggak. Tapi dia nggak percaya dengan dirinya juga. Yakin, aku anak sundal, dia tahu pada masa itu, ya. Tapi dikatakan, ayo. Maka Yefta mengiyakan. Tapi dari ayat 1 sampai 11, sebelum LAI menutup dan memberikan judul yang baru untuk lanjutannya, ayat yang ke-11 ini
Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Coba ditampilkan ya. Yang B. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Yehova, Yahweh di Mizpah. Jadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini ketika kita baca demikian? Bahwa Yefta adalah seorang yang itu menyembah Yahweh. Ini bukan preman yang modalannya nggak tahu dengan yang namanya pencipta apa segala macam. Oh tidak. Dia percaya kepada Yahweh. Dan dia berdoa. Itu ya dari kalau relate dengan kehidupan kita. Kita bawa perkara kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, aku diminta seperti ini. Aku harus memimpin suatu perang yang gak mudah. Gimana Tuhan? Oke? Kemudian 12 sampai dengan 28 kita nggak baca, tapi saudara harus baca di rumah ya. Ini memberikan kepada kita gambaran daripada karakter Yefta. Tadi itu, dia gagah perkasa, skillful secara fisik, oke, jago kelahi perang apa segala macam. Tapi ternyata ini otaknya Yefta, wow luar biasa. Karena ayat 12 sampai dengan 28, Yefta itu mengirim utusan kepada Raja Amon, memberitahukan secara jelasnya perkara yang terjadi. Ini Amon kan mengklaim bahwa, hey, kalian bangsa Israel waktu pertama kali keluar Mesir kan ngelewatin ini nih, ya kan? Dari ini sampai ini garis tanahnya itu punyanya kami, katanya Raja Amon. Balikin. Saenae, istilahnya kayak gitu. Tapi kemudian Gilead Yefta ini dia tahu sejarah. Wow, dia tahu apa yang terjadi. Dia nggak seperti generasi yang sekarang. Siapa yang masih bisa nyanyi lagu Indonesia Raya? Nggak dikasih kepean? Ayo. Yang kecil-kecil nih loh ya, orang tua harus ngajarin loh. Kalau nggak menyedihkan, nasionalismenya kurang tuh. Tapi Yefta enggak. Ternyata dia zaman dulu juga ternyata kalau generasi muda nggak terlalu mau tahu gitu. Tapi Yefta tidak. Yefta mengirim utusan, dia bilang yang benarnya itu waktu itu kayak gini loh. Mau lewat sini kan nggak dikasih. Karena katanya itu punyanya ini ya kan. Maka kami memutar lewat sini apa segala macam apa Yordan ini. Itu bukan tanahmu. Kamu salah ngeklaim katanya Yefta. Itu kan karena kamu serakah aja. Itu punyanya daripada Israel. Tapi Bani Amon, Raja Amon gak mau tahu. Yang kita mau diberitahu oleh Alkitab bahwa Yefta ini adalah juga seseorang yang kelihatannya kayaknya berangasan. Tapi enggak. Dia datang dengan damai dulu. Dia punya suatu insting yang itu dalam hal sini masih di dalam garis yang benar di dalam Tuhan. Saudara sampai di sini masih ngikutin saya? Oke? Ya, maka kemudian nggak bisa. Karena Raja Amon tidak menerima dengan baik utusannya, pasti harus perang. Kita lanjut pada ayatnya yang ke-29 dan 30. Jangan sampai saudara cuma tahu Yefta itu karena anaknya yang dibakar, nggak tahu latar belakangnya. Oke? 29 sampai 30 saudara jemaat Tuhan baca lagi. 2, 3. Lalu roh Tuhan menghinapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui simpanan Gilead dan dari simpanan Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu berdasarkan Yefta kepada Tuhan, katanya, jika kau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemukanku pada waktu kembali dan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban. Amin. Ini ketahuan ya, yang tidak mandiri dengan kitab sucinya, yang mengandalkan daripada media gitu kan, begitu yang itu macet nggak bisa lanjut baca ya.
nggak apa-apa sih, itu memang ada untuk membantu. Tapi kalau bisa ya seperti iman kita kepada Tuhan, nggak bisa nunut-nunut, nggak bisa numpang-numpang gitu ya. Jadi harus punya ini Alkitabnya masing-masing, oke? Nah, ayat 29 sampai dengan 30. Setelah Yefta tahu bahwa oke, ini harus perang ini, ya. Dia nggak serta-merta kumpulin apa segala macam yang kayak tadi lagi. Yang dia itu datang kepada Tuhan membawa perkaranya. Kemudian dikatakan ayat 29 dia berjalan dulu. Ya dia ambil waktu teduh dulu, dia tenang dulu apa segala macam. Itu kemudian dia lakukan nazar. Nazar itu apa sih? Nazar itu adalah sumpah. Oke. Nah, hari ini ya, sampai di sini dulu yang tadi itu judul daripada perenungan firman kita hari ini adalah, tolong tampilkan multimedia. Ketika, ini gimana multimedianya? Ya, harus didoain. Nah, ketika iman masih bertransaksi. Oke. Jadi ternyata sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai daripada hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang ditebus daripada kehidupan kita yang lama. Ketika berbicara tentang pemurnian, sebenarnya apa yang dimurnikan? Iman kita. Kenapa kita butuh dimurnikan? Karena kita masih hidup di dunia ini. Kita belum ada di sorga. Betul ya? Pada masa daripada kitab Hakim-Hakim, saudara harus tahu konteksnya. Hakim-Hakim ini adalah ketika bangsa Israel sudah mulai settle down. Mereka sudah mulai hidup bermasyarakat. Mereka tidak lagi itu ada di gurun, ya kan? Mereka sudah mulai hidup, sekalipun itu bangsa-bangsa Kanaan yang lama itu dibasmi, ada yang dibasmi, ada yang diusir. Tapi di Hakim-Hakim nanti kalau saudara baca, kemudian Tuhan itu mengizinkan mereka hidup bersama dengan bangsa yang lain. Oke? Sekalipun mungkin nggak sampai yang deket-deket gitu, tapi ada. Tidak lagi eksklusif. Nah, kita tahu seperti halnya juga dengan kita ini, ya kan? Kita tetangga itu ada yang tidak sepaham secara nilai, secara daripada keyakinan nggak sama. Nah, belum lagi kita punya teman, kita punya sahabat, keluarga pun itu juga ada yang berbeda, betul ya? Ketika itu berbicara tentang perbedaan yang besar, gapnya jauh, kita bisa langsung lihat, enggak? Kayak kalau saya ya sampai sekarang, kalau makan itu yang dalaman, jeroan bahasanya ya, saya no. Oke? Enggak. Nah, itu perbedaan saya dan suami gitu. Tapi perbedaan yang dulunya ada, sekarang sudah jadi sama. Ya kan? Dulu suami saya tidak seharum seperti sekarang. Saudara mau tes deket-deket suami saya, harum itu. Oke, kenapa dia bisa jadi harum seperti itu? Dari saya. Awalnya dia tidak harum, saya harum. Berbeda kan? Benar? Tapi karena bersama-sama dia menjadi mirip saya dalam hal harumnya. Oke. Kemudian dalam hal lantai kebersihannya, dulu saya ini levelnya di sini. Setelah sama suami saya turun. Oke, karena nggak bisa, ya kan? Akhirnya supaya agak bisa kuat, saya pakai sendal. Tapi apapun itu, kebersihan saya menurun. Sebenarnya hal yang bagus nggak sih? Ya kalau kualitas bagus menurun, berarti kan kurang bagus, benar nggak? Ini yang terjadi dengan yang namanya perbedaan. Bangsa Israel demikian. Mereka hidup di tengah-tengah daripada masih ada bangsa yang lain. Ada Filistin yang masih bagus sih. Enggak sampai yang perang, ya enggak mau pindah, ya udahlah di sana gitu kan. Ada yang lain-lain apa segala macam itu. Ada perbedaan. Perbedaan itu yang paling besar gapnya itu adalah Tuhan daripada bangsa lain dengan bangsa Israel enggak pernah sama. Yehova itu berbeda dengan Baal atau dewa daripada bangsa-bangsa kafir. Oke? Nah, yang ingin saya sampaikan ya mengenai daripada pemurnian refining itu iman kita
itu adalah yang pertama dan yang utama yang kita harus terus urus adalah mengenai daripada pengenalan kita kepada Tuhan. Oke, kalau enggak nanti bisa terjadi seperti Yefta. Yefta dengan kita di starting positionnya kita sama dengan Yefta. Yefta percaya kepada Tuhan. Engkau dan aku percaya kepada Tuhan. Benar? Karena daripada agama yang ada di Indonesia, kita ini yang Kristennya, alirannya yang karismatik. Hari ini engkau ada di tempat ini. Oke? Sampai di sini, oke, benar ini. Kapanpun dan sampai kapanpun mengenai daripada kata pengenalan itu bukan daripada Tuhan belajar mengenal kita. Enggak. Siapa yang belajar mengenal siapa? Kita yang belajar mengenal Tuhan. Karena kita adalah ciptaan. Dia yang pencipta. Kemudian siapa yang susah dikenal? Tuhan atau kita? Mengenai daripada pribadinya. Dia. Kekudusannya, keagungannya, keadilannya, ya kan, semua itu nggak bisa masuk di otak kita yang terbatas ini. So kita ini kalau datang ke gereja tiap minggu tuh sebenarnya buat apa sih? Itu juga yang sering saya tanyakan. Apakah hanya sekedar karena aku ini orang beragama, ya kan? Ya kalau ke gereja ya hari Minggu, kan gereja lokal di sini itu ibadah selain hari Minggu. Komsel itu ibadah lain hanya satu, ibadah doa. 1 bulan 1 kali. Lain daripada itu enggak ada. Kita bukan gereja itu yang sibuk itu program sampai itu semua itu orang Kristennya itu enggak pernah sampai sempat ada di rumah, di gereja semua. Ya kan? Enggak gitu. Tapi saudara pernah bertanya enggak sih kalau saudara itu ke gereja itu sebenarnya buat apa? Memenuhi daripada hati nurani. Aku ini bukan orang jahat, ya kan? Enggak itu, ya aku ke gereja lah gitu. Ya kalau Kristen tuh berarti ya minggu sembayangnya gitu. Apakah sampai di sana? Kemudian apakah kita ke gereja itu hanya adalah supaya cari itu tuh lumayan lah gitu kan? Dengar-dengar siraman rohani kan gitu ya. Kemudian apalagi kalau dengar habis pulang, kurang lucu firmannya, ya kan? Atau aduh, berat banget firmannya. Itu kalau dengar kata berat ya itu sebenarnya itu masalah orang Kristen itu zaman sekarang itu adalah nggak suka belajar pintar. Otaknya itu nggak mau digoyang gitu. Maunya semuanya makanannya itu di presto, di blender, itu pokoknya itu enak cerna. Nggak usah tahu deh apa gitu. Bahaya sekali. Makanya pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi salah. Karena ketika kita bilang kita kenal Tuhan, yang kita bilang kita kenal itu adalah itu gambaran daripada Tuhan yang kita ciptakan. Bukan Tuhan yang ingin mengenalkan dirinya itu aku yang seperti apa. Makanya orang Kristen pun merasa apa gitu. Allah, Tuhan itu kan kasih. Ya kan? Bikin salah, minta ampun, diampuni dong. Ya kan? Aku berani, Tuhanku tuh Tuhan yang kasih. 99 kali aku bikin dosa, 99 kali dia ngampuni aku. Saya tanya itu benar enggak? Biasanya kalau ditanya deg-degan ya jawabnya ya. Benar, ya benar. Bapak itu pengampun, Tuhan kita Tuhan yang mengampuni. Bahkan enggak ingat-ingat kesalahan kita. Tapi kamu jangan lupa, Tuhan itu yang penuh kasih dan adalah kasih itu sendiri. Tuhan itu juga adalah hakim yang adil. Dia nggak bisa disuap, dia nggak bisa diajak main-main. Jadi 99 kali kamu bikin dosa, 99 konsekuensi kamu harus ambil. Kamu harus jalani. Nah itu hal-hal yang terjadi ketimpangan karena kita mengenal Tuhan hanya separuh-separuh. Kita kembali kepada Yefta. Yefta itu kenal Tuhan. Tampilkan yang slide ketiga. Ya. Jangan takut, slide saya hanya ada 30 saja ya. Jadi ini yang ketiga gitu kan. Nolnya dihilangkan. Minggu ini slide-nya cuma 3 ya kan. Judul 1, isi 2 dan 3. Saudara langsung suka cita kan ya. Ini dia, Yefta percaya Tuhan. Yang Tuhan itu di dalam LAI bahasa Indonesia itu karena ya untuk membedakannya ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab,
Kalau di sini kan semuanya kan memang hurufnya besar gitu ya. Kalau di Alkitab kalau Tuhan-nya itu huruf besar, itu Tuhannya orang Israel. Oke? Yahweh, Yehova gitu. Jadi Yefta itu percayanya nggak pada Tuhan-Tuhan yang lain. Dia percaya kepada Yahweh. Oke? Tapi, nah ini masalah kemudian terjadi. Engkau dan aku yang percaya Tuhan, ternyata masih punya cara berpikir manusia, campur-campur. Karena kita pernah dibesarkan dengan keyakinan yang berbeda seperti saya. Saya dulu secara keyakinan Buddhis. Oke? Kemudian beberapa dari saudara juga pernah ya kan dibesarkan dengan nilai-nilai yang berbeda. Sekalipun kayaknya kalau secara bahasanya itu keyakinannya ini misalnya. Cara berpikir seperti dunia, ini kalau kita nggak terus dimurnikan, bahaya banget. Apa ini dalam hal Yefta? Yefta punya cara pikir dunia yang berarti tercampur dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu adalah seolah-olah berkat Yahweh itu bisa ditukar dengan pengorbanan manusia. Makanya dia bernasar. Dia bilang apa? Yang pertama keluar dari pintu rumahku. Lah kalau dia itu seperti saya, maka sudah jelas. Yang keluar dari pintu rumah saya pertama itu pasti adalah cepet-cepetan. Tergantung siapa. Dua-duanya saya nangis walaupun nangis saya lamanya beda-beda. Kalau yang menang lari duluan itu menyambut saya Bonita yang dibakar. Tapi kalau yang duluan sekarang anak laki saya juga kalau saya pulang cepat nyambut saya. Obaja saya nangis dengan penuh rela saya serahkan kepada Tuhan. Ya kan? Lah memangnya kalau Yefta bilang itu bernasar bahwa yang keluar dari pintu rumah emang dia itu pelihara domba di rumah ta? Ya ada dijadiin bercandaan. Yang diharapkan Yefta itu istrinya sebenarnya. Doa-doa puasa kalau bisa mertua gitu kan. Enggak gitu, tapi Yefta ini saudara ini bukan tafsiran dari saya. No. Ini daripada orang-orang yang benar-benar ya secara ini teolognya. Jadi ketika Yefta ini bilang untuk memberi kepada Tuhan karena itu menjadi milik Tuhan sebagai korban bakaran. Korban itu banyak ya jenis-jenisnya. Tapi ini jelas korban bakaran. Saudara harus paham konteksnya. Karena yang saya maksud sebagai cara pikir manusia adalah Yahweh, Yehova tidak pernah meminta pengorbanan manusia. Oke? Bahkan Allah sangat murka. Saya mencari tadi sebagai suatu dasar untuk saudara mengerti. Mazmur 106 ayat 37 nanti saudara catat ya. Yeremia 32 ayat 35. 2 Tawarik 28 ayat 3. Ini berbicara, ini baru 3 yang saya ambil. Ini berbicara pada saat di mana bangsa Israel membangun daripada tugu-tugu bakaran untuk memberikan korban anak-anak mereka, laki-laki atau perempuan, kepada siapa? Roh jahat. Kalau itu dewa disebutnya apa? Molok. Molok itu Baalnya siapa? Dewanya siapa? Bani Amon. Saudara relate sekarang dari awal saya sampaikan. Di mana bangsa Israel tinggal sekarang tidak eksklusif sih. Dan Tuhan, Hakim-Hakim 1, Tuhan yang bilang supaya bangsa Israel belajar berperang. Karena mereka ini adalah bangsa yang adu ampun-ampunan. Jadi mereka harus belajar. Kita diumpamakan domba, benar? Lucu, imut, gemoy, baik hati. Tapi kalau nggak hati-hati, oon. Ya toh? Jadi belajar berperang itu belajar pintar, belajar cerdas gitu loh. Jadi Yefta ketika bilang aku berikan sebagai korban bakaran, ini ada susupan daripada cara pikir dunia.
Dunia di sini itu adalah apa? Amon. Yehova tidak pernah. Yehova marah. Tuhan bilang apa? Aku murka. Aku tidak pernah meminta. Enggak. Tuhan kita yang mati buat kita. Betul? Tuhan gak pernah minta. Tuhan gak pernah minta. Tuhan yang memberi. Tuhan gak mengambil kalau itu nyawa. Ayub aja diizinkan menderita sedemikian. Gak boleh sentuh hidupnya. So Yefta yang ini belum mengalami pemurnian. Ini adalah suatu nazar yang sangat tidak bijaksana. Dan yang kedua ini bukan suatu tafsiran ya. Ketika kemudian itu terjadi pun ya dikatakan kalau dia datang naik banding kepada Yahweh, maka besar kemungkinan Tuhan gak akan kok minta. Betul? Betul. Tapi itulah karena dia merasa bahwa Nasar itu diberikan supaya jaminan Tuhan gak berubah pikiran. Tuhan kasih aku kemenangan ya. Ini yang saya mau untuk kita semua belajar. Kita orang Kristen, anak Tuhan, ketika kita doa, saya percaya gak perlu sebarkan angket. Seringkali kita bilang apa? Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Tolong aku, ini tendernya ini penting banget. Kalau sampai Tuhan ini kasih aku keberhasilan, besok 50% tak kasih Tuhan. Itulah janjiku, janji sama dengan nazar. Iya kan? Kenapa sih kita bilang itu? Motivasinya apa sih? Halo? Seakan-akan, ini kan, makanya kan kalau tidak di breakdown kan kita agak-agak miss. Karena gini, ketika kita bilang itu adalah supaya gini loh, Tuhan itu tergerak hatinya. Aduh ya ampun gitu kan, iya sih ya. Gereja lokal GBI Rock Gria Jogja ini butuh dana banyak gitu. Dikasih 50%, wah lumayan ya gitu. Ya udah deh, sebenarnya yang menang bukan kamu. Sebenarnya yang menang itu nanti itu lawanmu. Tapi karena kamu itu baik banget kayak gitu ya, punya hati mau memberkati pekerjaanku, kata Tuhan. Maka akhirnya kamu yang menang. Saya tanya, Tuhanmu dan Tuhanku Tuhan yang seperti itu? Wih, ternyata semuanya menjawab benar loh. Enggak. Ketika kita berdoa, kita bukan mengubah keputusan Tuhan. Maaf. Doa itu penting untuk kita. Benar? Supaya iman kita enggak goyah. Supaya iman kita kuat. Sehingga sekiranya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang dia katakan? Tuhanku mampu tolong, aku tidak ragukan. Tapi sekalipun dia nggak tolong, aku tetap nggak akan ini. Itu aja masih dimurnikan sampai benar-benar nyemplung, tetap ternyata dia enggak teruji iman mereka. Tapi kita, makanya motivasinya bagaimana ini? Yefta merasa bahwa Tuhan kasih aku kemenangan. Aku si anak sundal ini yang dulu gak dianggap. Sekarang ini saatnya. Ya kan? Aku punya skillnya. Aku dapat strateginya. Aku tahu gitu. Aku perang pun ini. Aku dalam posisi yang benar. Tapi Tuhan, kasih aku. Beri aku jaminan. Aku kasih juga jaminan. Kalau kamu kasih aku kemenangan, aku kasih korban bakaran. Bolehkah saya jabarkan dengan demikian? Betul? Ya kan? Karena Ulangan 21 ayat 22. Coba tolong dibuka. No, Ulangan 23, saya selalu kebalik. Ulangan 23 ayat 22. Ini dia firman Tuhan dikatakan. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Artinya gini loh, Tuhan itu gak pernah minta gini, kamu mau jamin berhasil? Ya wani piro. Gitu loh, jaminanmu apa? Kan itu bahasa kita kan manusia, benar gak? Karena memang ayatnya 21 memang dikatakan kalau kamu bernasar, jangan menunda-nunda untuk memenuhinya. Ini bukan berbicara Tuhan itu debt collector. Mana kemarin jaminan? Bukan. Maksudnya adalah bahwa Tuhan itu ketika dia berjanji, dia pasti menepati.
Jadi kamu kan umatku toh, kamu harus seperti aku. Tapi ingat, Tuhan gak pernah minta nazar. Karena Tuhan memastikannya dengan ayat 22. Jika engkau tidak bernazar, hal itu gak dosa. Kenapa kamu harus lakukan itu? Istilahnya sampai muncrat. Paham? Oke? So, Yefta melakukan sesuatu yang itu pasti akarnya karena pikiran dunia. Dia imannya transaksional. Maka jemaat Tuhan sekalian, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kamu mulai harus berpikir secara matang. Matang itu miliknya orang dewasa. Betul? Siapa di sini yang jebrol itu udah langsung orang Kristen? Tapi kekristenan itu enggak bicara status daripada yang manusia, agama, enggak. Agama Kristen dengan Kristen itu berbeda. Maka di dalam hal itu iman, kita tuh berjalan itu tuh secara pribadi, kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Enggak bisa nunut. Betul? Oke? Udah ada lah ya, makan gudegnya banyak loh ini 30 tahun di Jogja. Masa ngomong nunut aja masih tetap kurang bagus aksennya. Oke, nah ini yang saya tulis ya di slide yang ketiga yang tadi coba ditampilkan. Tuhan itu memurnikan iman, bukan hanya lewat penderitaan. Oke, hati-hati. Ya Tuhan ketika memberikan kepada kita pergumulan pun dia lihat kekuatan kita. Benar ya? Tuhan itu Tuhan yang baik. Masa sih kalau modelannya saya itu nge-gym, teman gym saya itu ini loh, Sylvie ini. Kami lakukan gerakan yang sama dengan beban yang berbeda. Itu ya hanya berbicara personal trainer saya aja yang itu bahkan belum anak Tuhan, itu aja baiknya mirip Tuhan. Apa itu? Dia enggak lihat bahwa kalau saya belum sanggup 60 leg press itu, terus dikasih, pasti bisa. Beriman Bu Julia. Ibu pendeta toh, yuk didorong gitu. Ada? Enggak. 65 kilo, udah berapa kilo itu? Itu Sylvie mampu dorong dengan kakinya. Saya melihatnya penuh kegaguman. Ya kan? Itu PT-nya aja enggak kayak gitu. Apalagi Tuhanmu dan Tuhanku. Betul? Dia enggak akan bilang bahwa gitu tuh kasih penderitaan gitu. Ya, seperempatnya Ayub gitu. Bisa gitu. Kayak gitu? No. Enggak. Tapi pemurnian iman enggak boleh milih. Betul? Mengapa? Karena iman itu penting sekali. Maka lewat pembongkaran motivasi rohani yang salah. Itu dia. Coba kamu rasakan kalau kamu doa. Coba kamu rasakan ketika kamu itu rajin lakukan sesuatu buat Tuhan. Itu kenapa sih? Pasti karena ngerasa bahwa doanya dikabulin. Ya kan? Wih, baru turun berkatnya. Kayak gitu, coba rasakan. Ketika kamu merasa bahwa doamu itu lama gak dijawab Tuhan. Apa yang terjadi dalam perilakumu? Perilaku itu kan tindakan luar. Tapi itu pasti karena yang dari dalam. Slide yang kedua, saya tutup dengan demikian. Refining ya, sebenarnya itu pemurnian ya, adalah proses daripada Tuhan memurnikan iman kita daripada spiritualitas yang transaksional menjadi ketaatan yang berpusat pada Injil. Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan, ya, datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerelaan. Tuhan mengasihi kita ketika kita ini masih seterunya Tuhan. Ketika kita masih musuhnya Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Betul? Ketika sekarang kita mengasihi Tuhan. Apakah karena apa yang Tuhan bisa kasih kepada kita? Atau apakah karena dia secara pribadi? Halo? Benar ya? Kalau seorang anak hanya taat, hanya sweet talk, hanya itu manis kepada orang tuanya. Setiap kali kalau orang tuanya itu, adek ini loh kemarin kan pengen ini ya, yeay gitu. Tapi kalau adek tolong bukain pintu gitu tuh.
Mama bawain enggak bakso aku yang pengen kayak kemarin? Enggak gitu, buka pintu sendiri gitu. Itu kan enggak mungkin kayak gitu sih, saya dramatis. Tapi maksudnya ketika kita mengerti bahwa kita itu dikasihi, disayang hanya karena apa yang kita bisa kasih. Halo? Enggak enak ya? Betul enggak? Gitu. Maka itulah dia pemurnian daripada iman kita. Mari bangkit berdiri. Kenapa sih Yefta bisa demikian, umat Tuhan? Ketika saya berpikir, ya, Yefta sebagai seorang manusia, backgroundnya dia, ternyata Yefta nggak sepenuhnya sudah selesai dengan dirinya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang baik. Kalau dia mau pakai kita, dia pakai. Anak seorang sundal, Tuhan pakai. Sundal itu sendiri Rahab Tuhan pakai. Amin. Ketika Tuhan lihat kita, dia mengasihi kita. Dia selesai dengan masa lalu kita. Tapi mungkin kita loh yang belum selesai. Yefta demikian. Yefta jaminannya dia merasa harus di lock. Skill dia punya. Dia percaya kepada Tuhan. Tapi dia masih tambahkan sedikit dengan cara manusia. Nah soalnya kemarin lagi perang pertama memang sih tanpa aku kalah. Terus sekarang ditinggalkan. Nah ini yang harus aku pimpin. Tentara yang itu gak mumpuni. Israel itu bukan suatu bangsa yang sudah cukup lama. Sampai secara militer bagus. Jadi Yefta itu pasti deg-degan. Jadi ketika dia doa dengan yang harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memastikan bahwa ketika kita mengalami pemurnian iman, itu karena yakinlah, ini saya berani yakin. Ketika kamu itu mengenal Tuhan dengan benar, kamu pasti lulus ujian. Karena Tuhan kalau kasih kita ujian, kan Tuhan udah tahu kan? Benar enggak? Kalau kamu kenal dia dengan benar, kita pasti lulus. Amin. Dan lulusnya itu pasti berkemenangan. Tapi ini statement saya terakhir. Ketika kamu belajar kenal Tuhan, ini tipsnya. Kamu harus kenal kepada Tuhan sesuai dengan yang Tuhan ingin kita kenal. Amin. Jangan direka-reka sendiri. Kemarin saya baru konseling dengan seorang yang datang dari Semarang. Begitu konseling apa segala macam. Saya tanya, yang nemenin ini siapa? Saya kira kakaknya. Ya izinkan saya bercerita sedikit. Ternyata ini dulu kakak rohani saya, ya kayak PKS saya kok pakai kata dulu. Oh oke. Karena dia datang dari Semarang, bukan dari gereja lokal kita. Ya. Kemudian saya tanya, oh tapi ini bergereja? Iya, di gereja mana? Oke. Lah ini yang katanya pakai kata past tense dulu. Oh itu gereja yang lama. Oke. Kenapa kok bisa nggak bersama lagi gitu? Oh iya, soalnya nggak enak. Begitu kalau dia nggak enak, saya tahu dia tahu bahwa apa yang akan dia jawab baru otaknya kepikir. Kayaknya kurang bagus ini jawabannya. Nggak perlu untuk saya menjadi seorang yang punya karunia kenabian. Saya bilang, oh pasti karena gereja yang sekarang itu rumahnya dekat dengan gereja yang sekarang. Iya ibu. Kenapa harus nggak enak ketawanya? Saya tanya. Halo? Karena mencari gereja hanya berdasarkan dekat. Halo? Maka saya tanya, apakah di gereja yang sekarang ini bertumbuh, dilayani, digembalakan? Ya enggak lah Bu. Kalau digembalakan masa saya sampai jauh-jauh pindah kota dari Semarang sampai ke Solo untuk minta di konseling. Dia tahu jawaban yang benar. Tapi ketika melakukannya kurang benar.
Saya bilang, hey, saya gak minta dia pindah gereja kita kan? Saya bilang, kamu kembali kepada gereja yang lamamu. Kenapa? Ini loh, yang nemenin kamu jauh-jauh dari Semarang sampai ke Solo adalah orang pemimpinmu yang dulu. Dan kamu kemudian hanya ke gereja, udah bagus. Kan itu pikiran orang Kristen, udah bagus ke gereja. Ya cenglinya dan logikanya lah gitu. Di sana sebelahku ada gereja kok, masa jauh-jauh sampai sana. Tapi kalau di sini kamu tidak mengalami pertumbuhan, halo? Benar nggak itu caranya? Halo? Demikian juga dengan kita itu mengenal Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai nanti kita kerasa kenal Tuhan, tapi Tuhan gak kenal kita. Matius 7 ayat 21 terjadi. Kamu unjuk siapa tau sebenarnya? Loh Tuhan, aku anakmu, aku melayanimu di gereja A, aku ini yang pendoa syafaat, ya kan? Kata Tuhan, tapi aku tetap gak kenal. Halo? So, pengenalan yang benar itu penting sekali. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang menyatakan diri melalui daripada anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami dikembalikan pada suatu nilai yang benar. Untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, itu harus memiliki pengenalan akan Engkau secara benar. Tuhan, kami gak takut untuk iman kami Engkau murnikan. Kami gak takut Tuhan untuk Engkau didik. Oleh karenanya tolonglah kami. Hamba berdoa untuk jemaatmu, untuk umatmu, untuk anak-anakmu, untuk putra-putrimu hari ini kiranya beroleh daripada kebenaran firman Tuhan yang boleh ditanamkan di tanah hati yang baik. Sehingga bisa bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik, dan mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni daripada kesalahan kami, ampuni daripada kelalaian kami, ampuni daripada diri kami yang masih terus mencampur pikiran-pikiran kami dengan pikiran-pikiran dunia. Hari ini murnikanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.